Selamat pagi Jemaat GKJ Semarang Barat dan umat Kristiani dimanapun berada yang mengikuti tayangan ini. Selamat beribadah, bersekutu bersama keluarga dalam ibadah yang berlangsung secara online atau dalam jaringan pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini merupakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita di dalam ibadah pagi hari ini, agar ibadah pagi hari ini membawa perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-firman-Nya. Kepada warga jemaat GKJ Semarang Barat juga diingatkan bahwa hari ini adalah pengumpulan persembahan aksi puasa. Diharapkan segenap jemaat bisa menghubungi majelis wilayah setempat berkaitan dengan pengumpulan persembahan aksi puasa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Bambang Irianto STH Emin dengan tema "Kan kuberitakan sejauh kuatku". Mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan yang menjadi sumber sukacita kita ada di tengah-tengah kita. Dikau yang bangkit memulia, Dikau berdijaya dan megah, turun melak surga putih cemerlang, kubur Dia bukan tanda Kau menang. Dikau yang bangkit memulia, Dikau berdijaya dan megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah perayaan Paskah ini. Bahwa ibadah perayaan Paskah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Bersama-sama kita merayakan Paskah. Karena itu mari bersama Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah mengalahkan maut. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ada pengharapan bagi setiap kita. Karena itu mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 187. Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menenangkan di sejenak untuk mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi dasar kehidupan gereja sepanjang masa, yaitu hukum kasih. Dan hukum kasih tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita gagal untuk hidup dalam kasih. Karena itu mari kita nyatakan pengakuan dosa kita dan permohonan pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan. Bila kerenungkan dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Ia adalah setia dan adil. Dia tidak akan menolak dan membuang kita, tetapi memberikan anugerahnya. Karena itu setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14 mengatakan demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita atas anugerah Tuhan ini. Bersama-sama kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 427. Ku suka menuturkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum bersama-sama kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah di hari Sabat-Mu. Dan sungguh kami bersuka cita karena hari ini kami boleh mengingat kembali, menghayati kembali tentang kebangkitan Tuhan, yang memberikan kehidupan dan harapan bagi setiap orang yang percaya. Sekarang kami duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti, supaya kami boleh percaya dan taat akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memberi hikmat dan kuasa kepada hamba-Mu, yang membacakan dan memberitakan firman Tuhan, supaya firman boleh dibacakan dan diberitakan dalam kebenaran. Doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sering kali kita sebut sebagai Paskah. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Yang menjadi permasalahan, seringkali timbul pertanyaan, apa yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Ketika kita ditanya apakah memang benar Tuhan Yesus bangkit, mungkin banyak alasan yang diberikan. Salah satunya adalah kubur kosong. Pertanyaannya, apakah ketika orang mengatakan kuburnya kosong membuktikan bahwa mayat yang dikubur itu bangkit? Beberapa waktu dulu kita pernah mendengar ada kubur yang kosong, ternyata bukan bangkit tetapi mayatnya dicuri dan selanjutnya. Pernyataan kubur kosong itu belum membuktikan kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Atau mungkin kita juga mendengar, kesaksian para murid. Nah saudara, apakah kesaksian para murid itu memang benar-benar bisa membuktikan bahwa Yesus itu bangkit? Karena orang bisa saja menyaksikan kesaksian-kesaksian yang belum tentu kesaksian itu sebuah kebenaran. Ini menjadi perenungan bagi kita, apa yang membuktikan bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit? Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah perubahan hidup dari orang-orang yang menyaksikan, mengalami kebangkitan Kristus. Perubahan hidup. Kita bisa bayangkan ketika para murid melihat Yesus disalib dan mati, dikuburkan, kondisi para murid seperti apa? Mereka mengalami kesedihan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, tidak berani keluar, mengunci diri dalam kamar, kehilangan harapan, seperti yang mereka tidak lagi memiliki gairah untuk hidup. Itu kondisi para murid ketika mereka menyaksikan Yesus mati, disalib dan dikubur. Selesai sudah. Tetapi apa yang terjadi? Sebuah perubahan besar terjadi dalam kehidupan para murid yang tadinya begitu terpuruk, tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang berani menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan, tidak takut keluar, tidak takut lagi menghadapi orang banyak, dan dengan gagah berani menyatakan Yesus bangkit. Sebuah perubahan hidup. Mungkin timbul tanda tanya, apa
yang membuat mereka berubah? Satu hal, karena mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ada sesuatu yang luar biasa yang telah mereka alami, sehingga terjadi perubahan hidup dalam diri mereka. Inilah yang menjadikan bukti kalau kesaksian mereka itu benar. Kenapa? Kesaksian mereka diwujudkan, dibuktikan dengan perubahan hidup yang luar biasa dari para murid. Nah, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan kita untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu hanya bisa dilakukan ketika kita sendiri mengalami kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita. Kenapa banyak orang yang kadang takut untuk menyaksikan siapa itu Yesus? Banyak orang menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bisa jadi karena orang ini belum yakin dengan yang diimaninya. Belum yakin dengan apa yang diimaninya. Sehingga dia takut untuk menyatakannya, takut untuk berkata-kata karena dia tidak yakin dengan yang diimaninya. Yang kedua, bisa jadi karena dia tidak tahu tentang apa yang diimaninya. Saya pikir tidak sedikit orang percaya atau orang Kristen yang belum tahu atau tidak tahu tentang yang diimaninya. Bisa jadi karena karena keturunan, karena dia menjalani secara rutinitas, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga tidak tahu apa yang diimaninya. Sehingga karena tidak tahu, dia tidak tahu juga bagaimana harus menceritakannya, menyaksikannya. Dan yang ketiga bisa jadi karena orang-orang ini tidak mengalami sendiri perjumpaannya dengan Tuhan, pengalaman imannya bersama Tuhan, sehingga sulit untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan kita untuk memberitakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan Yesus ini, itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengalami 3 pengalaman. Kita belajar dari para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Dari perempuan-perempuan ini kita bisa belajar untuk dapat menyaksikan dengan sukacita, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dengan berani tanpa rasa takut. Nah, pengalaman perempuan-perempuan ini ada 3 yang perlu diperhatikan. Karena itu mari bersama-sama kita belajar dari perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus ini. 3 pengalaman yang dialaminya sehingga mereka dengan tidak takut, tanpa takut, bahkan dengan sukacita memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pengalaman pertama. Pertanyaannya, mengapa para perempuan ini pagi-pagi setelah hari Sabat itu datang ke kubur Yesus? Untuk apa mereka pagi-pagi datang ke kubur Yesus? Pertanyaannya, apakah mereka percaya bahwa sesuai dengan yang dikatakan Tuhan, Yesus akan bangkit pada hari ketiga? Sehingga pagi-pagi dia datang ke kubur Yesus untuk menyaksikan Yesus bangkit? Tidak. Tidak, saudara. Bahkan mereka tidak pernah ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka datang ke kubur Yesus karena dia sangat mengasihi Tuhan. Tuhan yang sudah mati, mereka datang ingin merempah-rempahi Yesus. Mereka datang dengan membawa rempah-rempah ingin merempahi Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kubur Tuhan Yesus ditutup dengan batu yang besar. Mereka tidak pernah berpikir nanti siapa yang membuka batu ini, yang menggulingkan batu. Yang penting pokoknya ke kubur Yesus, ingin menunjukkan kasihnya. Ziarah mungkin saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kondisi para perempuan ini kondisi yang sangat-sangat sedih. Kondisi yang kehilangan harapan. Dia hanya ingin menyatakan kasihnya kepada Yesus yang sudah mati. Mereka tidak pernah ingat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Sampai pada saatnya ketika sampai di kubur, mereka menyaksikan kubur telah terbuka, batu telah terguling, dan mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Mereka menjadi sangat galau, mereka menjadi sangat ketakutan, dan mereka menjadi sangat khawatir. Mereka berpikir siapa yang mencuri, siapa yang mengambil. Tidak pernah terbersit dalam diri mereka Yesus bangkit. Sampai pada saatnya malaikat menjumpai mereka dan berkata, jangan takut. Nah, saudara dikasih Tuhan, jangan takut.
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ini kata kunci, saudara. Malaikat mengingatkan kepada para perempuan yang mendatang ke kubur Yesus bukan karena ingin menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, tetapi karena kesedihan yang dalam. Maka malaikat mengingatkan, jangan takut kamu mencari Yesus yang disalibkan toh. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Artinya apa? Tuhan Yesus sebelum mati disalib sudah berkali-kali menyatakan bahwa anak manusia akan menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga akan bangkit. 4 kali paling tidak Tuhan Yesus menyatakan itu kepada para murid. Tapi kenyataannya para murid tidak pernah mendengar. Para murid tidak pernah mengingat perkataan Tuhan Yesus ini. Ketika malaikat mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, barulah mereka disadarkan. Benar, ternyata benar. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Mendapatkan pencerahan kembali bahwa perkataan Tuhan Yesus pernah disampaikan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan ternyata kubur sekarang kosong. Maka para perempuan ini kembali mengingat perkataan, berarti perkataan Tuhan Yesus itu benar. Nah, saudara, ketika para perempuan itu menyadari, mengingat kembali dan mempercayai perkataan Tuhan Yesus ternyata benar, maka malaikat itu katakan, segeralah pergi katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, perempuan ini dipanggil untuk, saudara, pulanglah, beritakan kepada para murid lainnya, katakan bahwa Yesus bangkit. Perempuan ini langsung pergi untuk memberitakan. Kenapa? Karena mereka percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia menyaksikan kubur kosong dan Yesus tidak ada di sana. Dan dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Ternyata perkataan Yesus ya dan amin. Mereka pergi untuk memberitakan kepada para murid walaupun mereka belum menyaksikan Yesus yang bangkit. Inilah pengalaman iman. Ketika kita percaya dengan firman Tuhan, percaya dengan perkataan Tuhan, itu akan memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Masalahnya apakah kita itu mengimani firman Tuhan? Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi, kita tidak akan pernah bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang besar kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Ketika para perempuan itu percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, maka itu menjadi semangat para perempuan untuk memberitakan kepada para murid. Walaupun perempuan ini belum melihat Yesus yang bangkit. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak memberitakan, mengimani perkataan Tuhan Yesus. Inilah pengalaman pertama, pengalaman iman, mengimani perkataan Tuhan Yesus. Demikian juga kalau kita mengimani firman Tuhan, mengimani perkataan Tuhan Yesus, itu akan memberikan semangat yang luar biasa bagi kita. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman yang kedua. Perkataan Tuhan Yesus tidak hanya diimani oleh perempuan ini. Mungkin kita mengatakan ketika firman Tuhan disampaikan, oh kita katakan ya dan amin, haleluya. Tapi itu tidak cukup. Iman ini perlu dinyatakan. Iman ini perlu dialami. Nah, saudari kasih Tuhan, ketika para perempuan ini mendengar, mengingat kembali tentang perkataan Tuhan Yesus dan mengimani, maka mereka melakukan. Iman ini diwujudkan. Pergilah beritakanlah kepada para murid yang lain. Dan mereka melakukannya. Walaupun mereka belum melihat Yesus bangkit. Tetapi yang terjadi ketika mereka melakukan, beranjak untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus yang belum pernah mereka lihat,
Mereka hanya percaya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika mereka beranjak untuk memberitakan Yesus yang bangkit, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjumpai mereka. Ini luar biasa. Ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka, Tuhan Yesus katakan, salam bagimu. Salam bagimu. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, mereka tidak hanya mengimani, sekarang mereka mengalami iman mereka. Mereka benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit, pengalaman ini menjadikan iman mereka semakin dikuatkan. Ini luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang mengaku beriman, tetapi tidak mengalami apa yang mereka imani. Maka itu tidak akan mengokohkan kehidupan kita. Karena itu apa yang kita imani perlu dialami. Lah bagaimana kita bisa mengalami apa yang kita imani? Satu hal yang harus dilakukan, taat. Ketika kita mengimani, maka iman itu harus diwujudkan dengan ketaatan. Ketika kita mentaati firman Tuhan yang kita imani, maka kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan sebuah contoh bahwa firman Tuhan itu benar atau tidak. Seperti ini saudara. Ketika kita melihat di sebuah toko baju dan kelihatan baju itu bagus banget. Wah, baju ini bagus banget, itu cocok untuk saya. Pertanyaan saya, benar-benar cocok enggak? Bagaimana kita tahu kalau baju itu cocok? Maka satu-satunya jalan untuk mengalami itu cocok atau tidak, apa yang kita lakukan? Kita ambil, kita coba. Ketika kita coba, kita bisa mengalami, oh ternyata enggak cocok, koyo sogok tunteng dan segala macam. Sama. Firman Tuhan yang kita imani akan kita alami kalau kita mentaatinya. Nah, ketika kita mentaatinya, kita akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, tidak hanya cukup kita mengimani firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu harus kita alami dengan jalan dilakukan, ditaati. Sebagaimana perempuan ini diingatkan akan perkataan Tuhan Yesus. Dan dia dengan semangat mengimani perkataan itu. Dan mereka mentaati, memberitakan kebangkitan Yesus kepada para murid. Tetapi ketika dia mentaati, perjumpaan dengan Tuhan terjadi. Mengalami apa yang diimani. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, pengalaman yang ketiga, ketika mereka pagi-pagi datang ke kubur Yesus, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan. Bahkan diliputi dengan ketakutan dan keputusasaan. Kondisi para perempuan ini dan bahkan para murid sangat menyedihkan. Mereka seperti orang-orang yang putus asa, kehilangan harapan, sembunyi dalam kamar, dikunci, takut berjumpa dengan orang lain. Itu kondisi yang sudah tidak berpengharapan. Para perempuan juga begitu, datang ke kubur Yesus dengan kesedihan yang begitu dalam. Sepertinya sudah tidak ada lagi harapan karena Yesus yang mereka kasihi sudah mati. Mereka tidak bisa lagi berharap apa-apa kepada Yesus karena Tuhan Yesus mati. Mereka tidak dapat mendapat apa-apa dari Tuhan Yesus karena Yesus sudah mati. Tetapi saudara, terjadi sebuah perubahan. Ketika mereka diingatkan akan perkataan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mentaati, mengimani apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pengalaman kedua, perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan ini yang mengubah hidup mereka. Yang tadinya mereka datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memenuhi segala keinginan dan harapan mereka. Jadi Tuhan Yesus untuk mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus tidak bisa memenuhi apa yang mereka harapkan, mereka menjadi kecewa. Tetapi setelah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus, berubah orientasi hidupnya. Mereka bukan lagi
Yesus untuk dirinya, tetapi mereka menyerahkan diri untuk Tuhan. Ketika Tuhan Yesus katakan, pergilah, beritakan kepada saudara-saudaraku, maka mereka sekarang manut sama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mengikuti saya, tetapi sayalah yang harus mentaati Tuhan. Mereka pergi, terjadi perubahan orientasi. Perubahan orientasi yang dulu Tuhan untuk saya, sekarang berubah saya untuk Tuhan. Ketika hidup manusia berubah, ketika orientasi hidup manusia berubah, bukan Tuhan untuk saya, tetapi hidup saya untuk Tuhan, maka itu akan terjadi perubahan besar dan itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan itu akan menjadi berita besar yang luar biasa. Jadi sebenarnya memberitakan Yesus yang bangkit, tidak harus kita berteriak-teriak. Untuk memberitakan Yesus yang bangkit, tunjukkan dengan perubahan hidup. Tunjukkan dengan perubahan orientasi yang selama ini mungkin orang hanya untuk menuruti keinginannya sendiri. Orientasinya kepada diri sendiri, sekarang berubah. Hidupku untuk Tuhan. Orientasinya bukan pada diri tapi untuk Tuhan. Ketika hidup kita berubah seperti itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, maka akan terjadi perubahan dan itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Orang akan melihat, oh, orang ini berubah. Yang dulu begitu sekarang begini. Terjadi sebuah perubahan orientasi dan itu murni, tidak dibuat-buat. Itu natural. Karena pengalaman-pengalaman yang mereka alami bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Paskah pada hari ini kembali mengingatkan kita. Apakah kita masih mengimani firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apakah kita tidak hanya sekedar mengimani tetapi mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini? Sehingga itu mengubah hidup kita. Apakah hidup ini orientasinya masih pada diri sendiri? Atau hidup ini untuk Tuhan? Roma 12 ayat 1 mengatakan demikian. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka sebenarnya penyerahan hidup kepada Tuhan, orientasi yang berubah, itulah kesaksian, berita yang luar biasa bagi dunia. Biarlah dunia menyaksikan perubahan hidup kita. Hidup yang terarah kepada Tuhan. Baik perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku kita, semua diarahkan untuk Tuhan. Jika kita melakukan yang demikian, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat yang nanti kita akan mengakhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan syukur karena Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kembali Engkau mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang tidak mati, Allah yang bangkit yang memberikan kehidupan dan harapan bagi setiap orang yang kehilangan kehidupan. Sebagaimana para perempuan yang kehilangan harapan, yang dikuasai kesedihan dan ketakutan, perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit mengubah kehidupan. Demikian juga kami semua, ketika kami mengimani Engkau adalah Allah yang bangkit, kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, dan itu akan mengubah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus berubah sebagai kesaksian memberitakan kebangkitan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu supaya mereka menjadi orang-orang yang mengalami kebangkitan Tuhan. Dengan demikian mereka dengan sukacita dan berani menyaksikan perubahan hidup, perubahan yang terarah kepada Tuhan, hidup yang terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu berkatilah kami semua, mampukan kami dengan sekuat tenaga untuk menjalani hidup bagi Tuhan yang bangkit. Pada saat ini ya Tuhan, dengan kuasa-Mu yang luar biasa, dengan kebangkitan-Mu, kami berdoa mohon kiranya Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini mengalami pergumulan karena virus corona, yang semakin hari semakin bertambah korban yang ada. Karena itu kami terus berdoa kepada-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kemampuan bagi pemerintah untuk mengatasi ini semua. Biar kebijakan-kebijakan yang diambil boleh kami taati, boleh kami lakukan bersama untuk kepentingan bersama. Supaya kami masing-masing menyingkirkan ego kami, supaya kami peduli dengan mereka-mereka yang mengalami penderitaan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan dan memberkati bangsa ini dalam upaya mengatasi virus corona ini. Demikian juga untuk kehidupan-kehidupan yang lain, dampak yang lain, dampak ekonomi, dampak yang lain. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong bangsa kami ini, supaya dapat mengatasi segala pergumulan dan dampak dari semuanya ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami masing-masing warga gereja maupun warga masyarakat, kami boleh taat akan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kami bersama-sama melawan virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang penuh kuasa, Tuhan yang bangkit, yang akan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan, berilah kami kekuatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di garda depan, para dokter, para medis, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, Tuhan memberikan kekebalan yang luar biasa bagi mereka semua, supaya mereka boleh menangani saudara-saudara kami yang sakit terjangkit virus ini, dan mereka boleh disembuhkan semua. Kami mohon kepada-Mu karena Engkau Allah kami. Demikian juga kami semua yang harus tinggal di rumah, kiranya Tuhan juga memberkati kami, Tuhan memberikan semangat bagi kami dan sukacita bagi kami, untuk tetap setia menjalani kehidupan kami di rumah bersama-sama. Biar semuanya itu tidak mengurangi damai sejahtera dan sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk para medis yang harus merawat para orang sakit, sehingga dengan kondisi ini mereka harus bekerja keras menangani banyak saudara kami yang sakit. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, Tuhan mencukupkan apa yang kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui peristiwa ini kepedulian kami ditingkatkan, kepedulian kami dibangun, sehingga kami satu dengan yang lain saling peduli. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah melalui peristiwa ini kesempatan bagi kami untuk membangun kehidupan keluarga kami, keluarga yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi bangsa ini, memberikan pengharapan bagi kami semua untuk menjalani masa depan kami. Di dalam Tuhan ada masa depan, bukan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran.
kebangkitan-Mu memberikan harapan. Sehingga dengan demikian Paskah ini menjadi awal bagi kami untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sekarang Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan menjamah setiap kami, penuhi hati kami dengan damai-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, doa permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan karena itu bersama-sama mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan, dan kita akan mendasari dengan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian Persembahanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan dan mengkuduskannya, sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami, memimpin kami untuk menjalani kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menyemangati kami untuk menjalani hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami memberitakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menanggapi pengutusan Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan kepada semua orang, supaya semua orang pun boleh mengalami sukacita kebangkitan Tuhan. Bersama kita menyanyikan pelengkap hidup jemaat 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah penciptakan, alam jadi benderang. Siapa Kau utusanku membawakan? Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Utusanku tuntun aku, ku lihat kata rumahku. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitku dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utusanku, ku dengar Engkau memanggilku. Utusanku, tuntun aku, ku lihat firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berkat hari Tuhan. Karena itu bukalah hati dan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.